hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat. Kita kena melihat bahwa Injil itulah yang paling unggul di antara segala berita yang kita boleh terima. Tanpa Injil, manusia itu tidak dapat dibenarkan. Tanpa Injil, tidak ada jalan kita akan kembali berdamai dengan Allah. Tanpa penumpahan darah Kristus di atas kayu salib, tidak ada pengampunan dosa. Hanya melalui Yesus Kristus kita dibenarkan dan percaya pada Yesus Kristus. Jadi bagaimana orang yang percaya pada Yesus itu, hidup mereka itu dipimpin oleh Roh. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Jadi apabila orang yang percaya itu lalu mereka dipimpin oleh Roh, lalu Roh itulah membuahkan buah Roh, ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oleh itulah buah-buah Roh yang lahir di dalam diri orang yang percaya itu. Shalom, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Haleluya, mari kita beri kemuliaan pada Tuhan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang di rumah, kalian sudah siap?
Kalau Anda sudah siap, ayo kita memuji dan menyembah Tuhan. Katakan, hatiku percaya. One more time. Katakan, Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dan Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. katakan, ku mau selalu bersyukur. Aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Musik memuji Tuhan. One more time. Woo! Yang di rumah, ayo bangkit. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara. sudah siap? Katakan, Perlindungan. 3, 2, 1, go! Aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. One more time, ku mau selalu bersyukur. Aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Last one, katakan, ku mau selalu bersyukur. Aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yang di rumah, kalau Anda tidak berpeluh, saya ingin mengajak kalian semua, bawa anak-anak sekali kita memuji Tuhan. Katakan, dekat denganmu. Aku naikkan syukur padamu Tuhan. Amin. Kepadamu ku percaya, firman-Mu pelita kakiku. Amin. Firman-Mu terangi jalanku. Music, come on. Katakan, ku ingin
Ku ingin melayani rumah-Mu Tuhan. Tubuhku, bait-Mu kudus. Angkatlah tangan kita sama. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, pujilah. Kalian siap? Katakan, oh Yesusku, Oh Yesusku, sahabatku, mulialah pekerjaan-Mu. Oh Yesusku, sahabatku, ku ingin dekat dengan-Mu. terima kasih Bapa. Hatiku tenang saat bersama dengan Engkau. Katakan, Aku naikkan syukur padamu Tuhan. Kepadamu ku percaya. Firman-Mu pelita kakiku. Firman-Mu terangi jalanku. ku ingin melayani. Aku ingin melayani rumah-Mu Tuhan. Tubuhku, bait-Mu kudus. Come on, semua di rumah, angkat tangan kita. Angkatkan tanganmu, pujilah Dia, pujilah Raja. Are you guys ready? Langit 3, bumi. 2, 1, come on. Oh Yesusku, sahabatku, mulialah pekerjaan-Mu. Oh Yesusku, sahabatku, ku ingin dekat dengan-Mu. Oh Yesusku, Oh Yesusku, sahabatku, mulialah pekerjaan-Mu. Oh Yesusku, sahabatku, ku ingin. come on, one more time. Katakan, oh Yesusku, yang di rumah, come on. Oh Yesusku, Katakan, dialah sahabat kita semua. mulialah pekerjaan-Mu. Oh Yesusku, sahabatku, ku ingin dekat dengan-Mu. Ku ingin dekat dengan-Mu. Ku ingin dekat dengan-Mu. Oh haleluya, yes. Kau selalu setia bersama kami Tuhan. Oh sampai. Terima kasih Bapa, Engkau mengenal kami Pak. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Kau tak peduli masa lalu. Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya
Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar aku berharap. Oh, aku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar aku berharap. Kami berserah, Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. kami percaya Sampai akhir hidupku. Haleluya. Kini aku berserah. Sampai akhir hidupku. Yeah. kini aku percaya Kini aku percaya tiada yang mustahil tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar aku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Kini aku
kasih-Mu besar di dalam hidup kami, Yesus. Pengorbanan-Mu yang indah buat diri kami, ya Bapa. Engkau mengampuni setiap dosa kami, Bapa. Dan kami milik-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Tuhan, Engkau memegang hidup kami. Saat ini kami mau lebih dalam di dalam Engkau, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku dan aku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Benar, Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Berikan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Terima kasih, Tuhan. Oh, Your presence never leave me, and You never forsake me. Oh, Your presence never leave me,
forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia. Kami angkat tanganku dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya engkau setia. Kau hadir di sini. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan kau setia. Yes, Lord. Dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya engkau setia. Oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di setiap hidup. Kami sembah Kau. Kami sembah Kau. Oh. Never leave me. Terima kasih Bapa. Engkau hadir di setiap hidup kami. Kami sangat bersyukur Bapa, karena Engkau akan memimpin kami Bapa. Walaupun kami mengharungi badai, kami tidak akan gentar Bapa. Kami tidak akan gentar, karena Engkau berserta kami Bapa. Terima kasih Bapa. Persiapkan hati kami Bapa untuk mendengar firman. Kami mohon Roh Kudus-Mu akan memimpin setiap kami yang mendengar, supaya kami menguatkan iman kami. Karena iman kami diteguhkan saat kami mendengarkan firman. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berikan firman yang tepat, perkataan yang tepat. Saat kami mendengar ya Tuhan, hidup kami berubah dan berbuah. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita semua yang percaya, yang di rumah katakan haleluya. Amin.
Sebentar lagi kita akan mengambil perjamuan kudus. Satu perjamuan yang diadakan Yesus bersama murid-muridnya sebelum dia dijatuhkan hukuman. Dan pada hari ini kita akan merenung kembali 2000 tahun yang lalu ketika Yesus bersama murid-muridnya sedang makan, dia mengambil roti dan air. Roti itu melambangkan tubuh Yesus, tubuhnya, dan air yang kita ambil melambangkan darahnya. Ketika kita mengambil perjamuan pada pagi ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya ingin memperingatkan kita agar persekutuan kita pada hari ini bersama dengan Tuhan melambangkan bahwa kita semua adalah satu. Kita semua adalah satu. Ketika Yesus memecah-mecahkan roti, roti yang satu dipecah-pecahkannya supaya menjadi banyak. Dan supaya yang banyak itu menjadi satu. Artinya pecahan roti yang kecil mempunyai kandungan ataupun komposisi yang sama. Karena berasal dari satu roti. Begitu juga ketika kita mengambil roti ini, kita ingat bahwa kita sebagai umat yang sudah ditebus menjadi satu dengan Tuhan. Dan tidak hanya itu, ketika kita mengambil perjamuan ini, mengingatkan kita bahwa Tuhan itu telah menjadi manusia. Ya, seringkali kita lupa dalam tugas, dalam kesibukan kita lupa Tuhan. Kita senantiasa ingat hal-hal yang lain, sehingga kita lupa Tuhan. Jadilah pada pagi ini kita kembali lagi melihat Tuhan, mengingat akan Tuhan melalui roti dan air yang kita akan ambil bersama-sama. Saudara-saudari, mari kita sama-sama berdiri dimanapun kita berada, yang sedang berada di rumah. Saya ajak kita sama-sama berdiri. Baik bersama dengan suami istri, bersama dengan keluarga, kita mengambil roti yang telah kita sediakan. 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus mengingatkan peristiwa ketika Yesus bersama dengan muridnya. Dikatakan Paulus berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, mari kita mengangkatkan roti yang ada di tangan kita sambil kita mengambilnya bersama-sama. Demikian juga, mari kita mengangkatkan cawan yang ada di hadapan kita. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil air bersama-sama, mengingatkan Tuhan kita yang telah memberikan dirinya bagi kita. Kemudian Paulus berkata, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Yesus yang telah menjadi manusia. Yesus yang telah mati di kayu salib. Dan dikuburkan dan bangkit. Dan kebangkitannya menjadi pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar. Terima kasih Yesus atas pengorbananmu yang mulia.
Mari Roh Kudus terus ingatkan kami betapa kami ini berharga di mata Tuhan, sehingga Yesus sanggup mati bagi kami, sehingga kami beroleh keselamatan, sehingga kami sudah ditebus dosa-dosa kami. Layaklah kami mengucap syukur atas kasih-Mu dan pengorbanan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam saudara-saudari. Pada pagi ini saya ingin membawa kita melihat satu tema firman Tuhan dalam seri kita mempersiapkan hari Paskah. Paskah yang akan datang dijadwalkan pada 2 dan 4 April. Jadi untuk itu saya ingin membawa kita dengan satu tema sebagai renungan kita, sebagai panduan kita untuk mempersiapkan diri menuju ke hari Paskah yang akan datang. Tema firman Tuhan pada pagi ini adalah firman menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 1 sehingga ayat ke-18. Yohanes 1 ayat 1 hingga ke-18. Dikatakan dalam ayat 1, pada permulaan sudah wujud firman, dan firman itu bersama Allah, dan firman itu ialah Allah. Ia bersama Allah pada permulaan. Segala-galanya diciptakan melalui Dia. Daripada segala yang wujud, tiada satu pun yang diciptakan tanpa-Nya. Ayat yang keempat. Hidup ada di dalamnya, dan hidup itu cahaya manusia, dan cahaya itu bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Ayat yang ke-6, Allah mengutus seorang bernama Yohanes. Ia datang untuk memberikan kesaksian tentang cahaya itu, supaya semua orang akan percaya melalui Dia. 8, Dia sendiri bukanlah cahaya itu. Ia datang untuk memberikan kesaksian tentangnya, tentang cahaya itu. Ayat 9, itulah cahaya benar yang menerangi setiap manusia sedang mendatangi dunia. Ayat 10, Dia berada di dunia dan dunia telah dicipta melaluinya. Namun manusia di dunia tidak mengenal Dia. Dia datang kepada miliknya sendiri, tetapi miliknya tidak menerimanya. 12, namun demikian Ia memberikan hak menjadi anak kepada mereka yang menerimanya dan percaya dalam namanya. Kelahiran mereka bukan melalui darah keturunan atau kehendak manusia atau kemauan seorang lelaki, tetapi karena perbuatan Allah. 14 dikatakan, firman itu menjadi manusia dan hidup di kalangan kita. Kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal yang datang daripada Bapa, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberikan kesaksian tentangnya. Dia berseru, inilah Dia kukatakan akan datang selepasku, tetapi Dia lebih besar daripadaku, karena Dia sudah ada sebelumku. Daripada kelimpahan kesempurnaannya, kita semua telah menerima kasih karunia dan kebenaran dinyatakan melalui Yesus Kristus. Karena hukum Taurat disampaikan melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran dinyatakan melalui Yesus Kristus. Yang terakhir, 18,
Tiada siapa pernah melihat Allah melainkan Dia yang Esa. Dia yang Esa, yang di pangkuan Bapa telah menyerlahkannya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Tema yang saya sebutkan tadi adalah firman menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Pertanyaan di sini adalah mengapa Allah harus menjadi manusia? Mengapa Allah harus menjadi manusia? Saudara-saudari, dalam Yohanes 1 ini ada pengertian yang penting yang harus kita fahami, yaitu Yesus datang ke dalam dunia untuk menggenapi apa yang Dia sudah rencanakan di Taman Eden. Di penciptaan dikatakan kedatangan Yesus adalah penggenapan sempurna daripada apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam penciptaan. Allah yang menciptakan segala sesuatu, lalu setelah Ia selesai menciptakan, Dia menebus manusia yang jatuh dalam dosa. Inilah yang dikatakan Allah menjadi manusia, ataupun firman menjadi manusia. Kita akan melihat apakah firman itu. Yang pertama, firman itu sudah ada sebelum dunia diciptakan. Firman itu sudah ada sebelum dunia diciptakan. Yang pertama, ayat 1 dikatakan pada permulaan sudah wujud firman, dan firman itu bersama Allah. Dan firman itu ialah Allah. Saudara-saudari, Injil Yohanes merupakan gambaran tentang Yesus Kristus dan pekerjaan penyelamatannya. Injil Yohanes berfokus pada 3 tahun terakhir kehidupan Yesus Kristus, dan khususnya mengenai kematian dan kebangkitannya. Tujuan Injil Yohanes itu ditulis. Tujuannya adalah dalam ayat bab yang ke-20. Ayat 30 dan 31. Tujuan Injil Yohanes ini kita boleh baca di ayat ini. Memang memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Oke, ini tujuannya. Garis bawahi di sini, supaya kamu percaya. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalamnya. Jadi inilah inti ataupun tujuan Injil Yohanes itu ditulis. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu sudah ada sebelum dunia diciptakan. Nah, kata pada mulanya di sini membawa kita kembali kepada kisah penciptaan. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini. Jadi dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian pasal 1 ayat 1. Nah, di sini terdapat kesamaan. Ada perkara yang sama yang kita boleh pelajari di sini daripada Yohanes pasal 1 ayat 1 dan Kejadian pasal 1 ayat 1. Jadi Yohanes sedang membawa kita kembali melihat penciptaan, bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan kemudian diteguhkan pada ayat yang ketiga yang menyatakan bahwa firman itu justru yang menjadikan segala sesuatu. Nah, firman ini yang menjadikan segala sesuatu. Jadi firman yang sama yang akan datang setelah Yohanes memberitakannya adalah firman yang sama yang telah menciptakan langit dan bumi. Dalam kisah Kejadian pasal 1 ayat 1. Sekali lagi Yohanes sedang menegaskan bahwa firman yang sama yang akan datang
setelah dia. Firman yang telah menjadikan segala sesuatu. Sebelum segala sesuatu ada, dikatakan firman itu sudah ada. Kata ini pada mulanya bahwa firman ini pada zaman dulu ataupun sebelum segala sesuatu terus menerus ada. Sehingga pada zaman Yohanes ini. Dia bersama-sama dengan Bapa. Firman itu bersama-sama dengan Bapa. Ayat 1b dikatakan firman ini pada zaman dahulu terus menerus bersama-sama dengan Allah. Jadi Allah di sini menunjukkan kepada Allah Bapa. Jadi merujuk kepada kebersamaan antara firman dan Allah Bapa. Artinya firman itu sudah ada bersama dengan Allah. Malah sebelum dunia diciptakan. Jadi kebersamaan ini sekaligus membuktikan bahwa firman dan Allah ataupun Bapa itu adalah dua pribadi yang berbeza. Walaupun secara hakikat satu, yaitu Allah dalam ayat 1c. Kemudian diulang dalam ayat yang kedua, pada mulanya bersama-sama dengan Allah, memberikan petunjuk bahwa Yohanes ingin menekankan bahwa kebersamaan ini. Firman dan Bapa tidak hanya bersama-sama, tetapi juga intim, kata Yohanes. Intim dalam kesatuan mereka. Dalam ayat yang ke-18 kita membaca, Yesus digambarkan berada di pangkuan Bapa. Atau berada di dada Bapa. Ini menggambarkan tentang keintiman, tentang hubungan firman itu dengan Allah Bapa. Jadi yang pertama, firman itu sudah ada sebelum dunia diciptakan. Kita sangat bersyukur sebagai orang percaya, karena Yesus kita sudah ada sebelum dunia diciptakan dan akan ada sampai selama-lamanya. Inilah pengharapan kita sebagai orang yang percaya. Kita punya juru selamat, kita punya gembala yang sudah ada sebelumnya dan sedang memperhatikan kita dan akan memperhatikan kita. Baik hari ini dan seterusnya. Ketika kita berjalan dalam kesusahan, dalam kepayahan, mengharungi badai hidup, ingat, Tuhan Yesus yang sudah ada dan sentiasa akan berjalan bersama-sama dengan kita, mengharungi melalui perjalanan ini. Haleluya, memberikan kita kekuatan, keyakinan bahwa firman itu sudah ada dan firman itu juga akan bersama-sama dengan kita. Haleluya, haleluya. Mari bersandar kepada Tuhan Yesus selama kita hidup. Dan yang kedua, firman itu yang dikatakan Yohanes ini adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dalam ayat 17, karena hukum Taurat disampaikan melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran dinyatakan melalui Yesus Kristus. Firman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Hanya Yesus Kristus yang merupakan kasih karunia dan kebenaran. Jadi dikatakan hukum Taurat juga adalah kebenaran. Ya, memang benar menurut orang Yahudi. Hukum Taurat adalah benar. Itu adalah perintah yang dikeluarkan Allah untuk orang Yahudi pada waktu itu. Dan hukum Taurat itu adalah ajaran dari Allah untuk orang Israel. Namun hukum Taurat itu sendiri tidak sepenuhnya kebenaran itu sendiri. Karena kebenaran adalah Allah itu sendiri. Maka hukum Taurat tidak mungkin kebenaran itu sendiri. Hukum Taurat sebagai benda mati yang merupakan jejak jalan Allah, ditinggalkan pada waktu dan tempat tertentu. Dikatakan hanya Yesus Kristus yang merupakan kasih karunia, grace of God dan truth dan kebenaran. Jadi bukan hukum Taurat. Tetapi dia yang benar adalah kasih karunia demi kasih karunia. Jadi Yesus Kristus datang bukan untuk menghapuskan hukum Taurat,
tetapi ia berada di atas hukum Taurat dan membiarkan hukum Taurat itu mendapat kembali maknanya yang asli. Karena itu tanpa kasih karunia Yesus Kristus, hukum Musa sudah mati. Okay? Jadi Yesus Kristus disebut firman. Mengapa disebut firman? Jadi Yohanes menggunakan kata firman di sini untuk menekankan bahwa firman itu adalah seorang pribadi dan sebuah pesan. Katakan sama-sama, sebuah pesan. Karena melalui Yesus Kristus itu adalah sebuah perantara. Karena melalui Yesus Kristus anak Allah itu adalah melalui sebuah perantara untuk mengumumkan kehendak Allah dan perintah-perintahnya. Okay. Kalau kita membaca daripada Ibrani pasal yang pertama ayat 1 dan 2 dikatakan, Allah telah berfirman pada pelbagai zaman dengan cara aneka cara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi. Tetapi pada akhir zaman ini Allah telah berbicara kepada kita melalui anaknya yang telah dijadikannya pewaris segalanya. Melalui anaknya itu Allah telah menciptakan alam semesta. Jadi sejak dari dulu Allah ingin berbicara kepada kita, tetapi manusia tidak mengerti. Orang-orang pada zaman itu tidak mengerti. Disampaikan melalui perbuatan-perbuatannya yang dahsyat, disampaikan melalui para nabi-nabi, masih tidak mengerti tujuan dan rencana Tuhan. Allah berfirman melalui tulisan, melalui Taurat, namun firman itu tidak dapat dimengertikan. Dan akhirnya dikatakan Allah berfirman kepada manusia dengan cara berinkarnasi. Allah menjadi daging, yaitu di dalam pribadi Yesus Kristus. Bayangkan Allah yang menjadi daging dalam Yesus Kristus. Artinya Allah peduli kita. Allah mengerti kita. Firman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Allah yang menjadi manusia. Karena dia mengerti kesusahan kita. Dia mengerti ketidakfahaman kita. Dia mengerti penderitaan kita. Dia mengerti. Dia peduli kita. Itu dikatakan Allah berinkarnasi. Karena dia mau menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Hari Paskah yang kita akan rayakan, kita akan ingat kembali 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus datang ke dunia ini, mati bagi saya dan saudara-saudari, sehingga kita beroleh kehidupan yang kekal. Haleluya. Haleluya. Jadi Yesus Kristus adalah firman itu. Dan yang ketiga, yang pertama, firman itu sudah ada sebelum dunia diciptakan. Dan yang kedua, firman itu adalah Yesus itu sendiri. Dan yang ketiga, firman itu adalah Allah yang mengekspresikan dirinya. Firman itu adalah Allah yang mengekspresikan dirinya. Dalam bentuk apa? Dalam sikap apa? Allah mengekspresikan dirinya dalam perbuatannya. Dia mau supaya umatnya melihat dia yang besar, dia yang berkuasa atas bumi ini. Dan kemudian diekspresi melalui pikiran, supaya orang mengerti melalui Taurat, melalui para nabi-nabi, supaya orang-orang di situ mengerti, memahami tujuan dan rencana Allah. Dan melalui perasaan, Allah mau mengerti hidup kita. Allah melakukan banyak perbuatan dahsyat dalam sejarah, tetapi Ia memberikan keutamaan tertentu kepada firman itu. Jadi Allah meletakkan nilai yang utama pada komunikasi ke atas manusia. Jadi Yohanes di sini menghendaki kita untuk melihat anak Allah yang wujud baik demi komunikasi antara Dia dan Bapa, maupun demi kemunculannya dalam sejarah sebagai komunikasi Allah kepada manusia. Di kayu salib kita melihat Allah mengekspresikan dirinya kepada manusia.
Karena dia mau menyelamatkan umatnya yang telah jatuh dalam dosa. Dan seterusnya kita akan melihat mengapa firman itu menjadi manusia. Alasannya. Alasan yang pertama adalah dia ingin menebus dosa manusia. Haleluya. Alasan firman itu menjadi manusia adalah dia ingin menebus dosa manusia. Dosa manusia hanya dapat dihapus hanya melalui pertumpahan darah Kristus. Kalau tidak ada pertumpahan darah Yesus, maka tidak ada pengampunan dosa. Ibrani pasal 9 ayat 22 dikatakan hukum Taurat hampir segala-galanya disucikan oleh darah. Dan tanpa tumpahan darah tidak ada pengampunan. Kita bersyukur karena Yesus datang untuk menebus dosa kita. Kita sudah disucikan. Yohanes berkata darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Oleh darahnya kita mendapat pengampunan dosa. Haleluya. Oleh darahnya kita mendapat pengampunan dosa. Mari kita sorak-sorai ayat ini. Melalui darahnya kita beroleh pengampunan dosa. Efesus pasal 1 ayat 7 dikatakan dalam darahnya kita mendapat penebusan melalui darahnya. Haleluya. Kita ditebus. Itulah tujuan Allah datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Dan yang kedua, alasan yang kedua adalah mengapa Allah menjadi manusia. Untuk menyatakan kepada dunia bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Ada pandangan, pemahaman lain mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Allah itu ingin menyatakan pada dunia bahwa Allah itu ada. Melalui kedatangannya melalui firman itu. Allah itu kasih. Allah itu penuh dengan anugerah dan kebenaran. Dan Allah itu kudus. Inilah ciri-ciri ataupun karakter Allah yang ada untuk dinyatakan kepada manusia. Allah itu mengasihi. Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Ini adalah kasih yang terbesar. Tidak ada kasih yang seperti ini. Allah adalah kudus. Jadi pastikan segala perbuatanmu suci, sebagaimana Tuhan yang memanggilmu suci. Yang terakhir, alasan Allah menjadi manusia adalah memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Kita bersyukur. Kita bersyukur ketika Yesus kembali naik ke surga, dia menjanjikan penghibur, menjanjikan Roh Kudus kepada kita. Kita berjalan di dunia ini mengharungi cabaran-cabaran, ingat pesan Tuhan Yesus, dia menjanjikan Roh Kudus yang menolong kita, yang akan mendampingi kita. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Allah datang ke dunia ini agar untuk menebus dosa kita manusia. Dan Allah datang menjadi firman. Firman menjadi Allah, menjadi manusia untuk menyatakan kepada dunia bahwa Allah itu ada. Allah itu kasih, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Dan Allah itu kudus. Dan ketiga, firman itu menjadi manusia untuk memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Marilah kita menghayati firman Tuhan pada hari ini, di mana kita akan merayakan hari Paskah. Firman menjadi manusia. Dan firman itu adalah Yesus Kristus sendiri yang mati bagi kita di Golgota. 3 hari selepas itu dia bangkit dari antara orang mati dan kemudian naik ke surga. Inilah pengharapan kita sebagai orang percaya. Firman itu menjadi manusia. Haleluya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Oleh karena penyelamatan Allah yang besar telah terjadi 2000 tahun yang lalu.
Sepanjang minggu bulan kami memperingatkan akan merayakan hari Jumat Agung ataupun Good Friday dan hari kebangkitan Yesus. Mari Tuhan, kami ingin merenung kembali tujuan Allah datang ke dunia. Tujuan firman itu menjadi manusia untuk menebus kami, agar kami dipulihkan hubungan, agar kami dapat memanggil Allah sebagai Bapa kami semula. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar hari ini kami ingat bahwa firman itu ada sebelum dunia dijadikan. Dan firman itu adalah Yesus itu sendiri. Dan firman itu adalah Allah yang mengekspresikan dirinya ke atas dunia ini. Ajar kami Tuhan supaya kami terus mengerti, terus melihat kepada firman itu, yang adalah Yesus Kristus itu, yang adalah kebenaran dan anugerah. Haleluya, berkati jemaatmu pada hari ini. Dimanapun mereka berada, kiranya berkat-berkat dan pertolongan Tuhan menyertai mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi, jika kita menonton pada hari ini, jika hati kita ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya membuka kesempatan ini untuk Anda. Bagi yang belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jika ingin menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari buka hatimu dan ikut doa saya pada pagi ini. Dimanapun kita berada, ikut doa saya. Tuhan Yesus, saya buka hati saya untuk Engkau masuk menjadi Tuhan dan Raja dan Juru Selamat bagi hidupku. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang akan menjadi gembalaku, yang akan menuntun hidupku mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Roh Kudus, pimpin langkahku untuk menjalani kehidupan ini, sehingga hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudari, terima kasih untuk kesempatan Anda pada hari ini, yang telah memberi diri untuk Tuhan. Dan saya percaya Tuhan sangat senang atas hidupmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi ini. Haleluya. Amin. Terima kasih karena kita tetap setia bersama-sama dalam ibadah kita pada pagi ini. Dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita ingin mendedikasikan persembahan ini kepada Tuhan. Jadi bagi kita yang siap untuk memberikan persembahan, kita akan berdoa bersama-sama. Kita percaya ketika kita memberi, Tuhan akan terus memberkati kita. Apapun aspek kehidupan kita, pasti Tuhan juga akan menyertai kita. Saya ingin memberi kita sedikit firman Tuhan yang saya ambil daripada Malaiki pasal 3 ayat yang ke-6. Dikatakan, Aku Tuhan dan Aku kekal tidak berubah. Maka kamu, wahai Bani Yakub, tidak dibinasakan. Tidak dibinasakan. Saudara-saudari, ayat ini berkata kepada kita bahwa Tuhan itu kekal dan tidak berubah. Dan dikatakan, wahai Bani Yakub, tidak dibinasakan. Dan dilanjutkan dalam ayat yang ke-8. Sanggupkah manusia merompak Allah? Namun demikian kamu merompak aku. Tetapi kamu bertanya, bagaimana kami merompak engkau? Kemudian Malaiki berkata, dalam hal persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu dikutuk atas sebab kamu merompak aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Dikatakan ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan kamu ke dalam perbendaharaan, supaya ada makanan di baitku. Kemudian ujilah aku dalam hal ini, firman Tuhan semesta alam. Adakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat bagimu, sampai tiada tempat yang memadai menampungnya. Lalu bagi pihak kamu, aku akan mencela segala hama pemusnah
sehingga hama itu tidak memusnahkan hasil tanahmu. Pokok anggurmu di ladang tidak akan mengugurkan buah sebelum tiba masanya. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Yang 12 dikatakan, segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, karena kamu akan menjadi negeri kesukaan. Karena kamu akan menjadi negeri kesukaan. Saya ulang sekali lagi. Demikian firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudari, Bapak Ibu, saya sangat bersyukur karena kesetiaan kita dalam hal-hal beribadah dan juga hal-hal dalam memberikan persembahan kita, persembahan persepuluhan, janji iman dan sebagainya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, ketika kita setia, Tuhan itu setia dan adil dan akan memberkati kehidupan kita. Terima kasih atas kesetiaan kita, kiranya pemberian Anda menyenangkan hati Tuhan dan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang kami kasihi, kami bersyukur Tuhan karena kesempatan kami memberikan keuangan kami pada hari ini. Apapun jumlahnya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tidak melihat semuanya. Tapi Engkau melihat hati kami. Engkau melihat pengucapan syukur kami atas pertolongan-pertolongan Tuhan. Atas kehidupan yang telah kami alami. Kami bersyukur Tuhan karena pribadi yaitu Yesus Kristus telah mati bagi kami. Layaklah kami sebagai umat-Mu Tuhan memberikan yang terbaik dalam apapun aspek kehidupan kami. Termasuk dalam keuangan kami. Memberikan yang terbaik karena Tuhan telah memberikan anak-Mu yang tunggal yang terbaik bagi kami. Mati di kayu salib. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi hari ini ke dalam kesetiaan mereka Tuhan, Engkau berkati melipat kali ganda sehingga mereka dikatakan akan menjadi negeri kesukaan. Haleluya. Haleluya. Baik yang belum bersiap memberi hari ini, Tuhan kami percaya peluang di masa akan datang masih ada untuk menikmati, untuk menimba berkat-berkat Tuhan melalui kesetiaan setiap anak-Mu. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan ini, kiranya Tuhan diberkati dan dipermuliakan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita beredar dari tempat kita masing-masing, kita berdoa menyerahkan kehidupan kita, pekerjaan kita, baik anak-anak yang akan mulai bersekolah pada minggu depan, baik para pelajar di universiti yang ada di IPTA, IPTS yang akan meneruskan kuliah mereka, kita tetap berdoa. Dan yang kedua, kita berdoa untuk proses vaksinasi yang sedang berlangsung di seluruh negara kita. Kita berdoa agar proses ini akan berjalan dengan lancar ke pedalaman, ke kota-kota, ke tempat-tempat yang terpencil, sehingga pekerja-pekerja frontliner juga dapat pergi untuk menjalankan proses vaksinasi ini. Haleluya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya, kami berdoa Tuhan, menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan yang ada di BM Central City, dimanapun mereka berada, bagi akan pulang kembali ke kampus mereka, Tuhan berkati perjalanan mereka. Kiranya kehidupan yang baru, dalam norma yang baru ini, mereka dapat sesuaikan diri, dan juga dapat memberi yang terbaik dalam studi mereka. Haleluya, berkati segala keperluan mereka, masing-masing dimanapun mereka berada, Tuhan mencurahkan berkat yang berkelimpahan, yang berkecukupan atas hidup mereka. Buat jemaat-Mu Tuhan yang ada di BM Central City, Tuhan aku berdoa melindungi, mohon Tuhan melindungi mereka, memberkati mereka. Keluar masuk mereka dari rumah, mereka dijaga. Mereka dijaga dan dipelihara apapun yang mereka buat. Ketika mereka meneruskan perjalanan mereka ke tempat yang jauh, ketika mereka bekerja di rumah, di luar rumah, Tuhan hadir menjaga mereka. Engkaulah yang menjadi gembala yang baik, yang akan menuntun dan memelihara seluruh kehidupan mereka. Dijaga dan dipelihara sampai selama-lamanya. Baik keluarga-keluarga yang ada di BM Central City, aku berdoa Tuhan, agar curahkan kebahagiaan, curahkan hubungan yang baik atas setiap keluarga mereka. Terima kasih Yesus, jika ada di antara yang sakit hari ini, kami perintahkan sakit penyakit tidak berkuasa atas tubuh mereka. Terjadi kesembuhan pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita sambut berkat kepada Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Dan Tuhan menyinari kamu dengan wajahnya dan memberi kamu kasih karunia.
dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian. Sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang besar, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua kita yang percaya katakan, amin, amin, dan amin. Tuhan memberkati kita.